Halo semua, selamat malam dari sini. Hari ini kita lanjutkan pembacaan di kitab Yohanes pasal ke-16, ayat ke-16 sampai ke ayat yang ke-33. Mari kita doa dulu sama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu hari ini. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu dalam pembacaan kitab saat ini. Terima kasih Roh Kudus karena Kau ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang Engkau akan nyatakan kepada kami supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Oke. Saya mulai ayat yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak seorang perlu bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang bahwa ayat ke-32 saya ulang. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Jadi jelas dalam pembacaan yang barusan kita sama-sama baca, yang mana Tuhan Yesus itu secara jelas memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Dan pada saat itu juga mereka mengerti apa yang dimaksudkannya, tidak seperti sebelumnya. Ya, dan di situ Tuhan Yesus bilang bahwa mereka perlu meminta kepada Bapa di dalam namanya. Apakah yang dimaksud dengan di dalam nama Yesus meminta kepada Bapa? Jika kita berdoa dalam nama Yesus, apakah itu berarti kita bisa minta apa aja yang kita inginkan, asalkan terakhirnya kita taruh dalam nama Yesus, pasti kita akan mendapatkannya? Itu bukan maksudnya. Yang dimaksudkan sini dalam nama Yesus itu berarti sesuai dengan kehendaknya. Di dalam nama Yesus itu berarti yang sesuai dengan karakternya, dengan kehendak Yesus. Apakah kehendak Yesus itu? Kehendak Yesus itu segala sesuatu yang berdasarkan kasih, bukan berdasarkan keegoisan. Ya, itu yang dimaksud di dalam nama Yesus. Kalau kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan atau kepada Bapa kita di surga. Jika kita berdoa dalam nama Yesus, berarti kita tahu dalam hati kita bahwa yang kita minta itu sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi contohnya misalnya kita berdoa, kita lihat sesuatu yang bagus yang orang miliki, terus kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku juga mau mobil yang semewah itu. Pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan kita memiliki mobil tersebut, mobil yang mewah itu? Atau kita meminta karena kita mengingini mobil itu untuk memuaskan keinginan kedagingan kita, keegoisan kita. Ya, jadi kita nggak bisa memakai dalam nama Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Tuhan untuk memuaskan keinginan keegoisan kita. Itu nggak mungkin itu Tuhan menjawabnya, karena itu sudah tertulis juga di kitab Yakub. Di situ tertulis bahwa setiap permintaan yang kita minta, jika tidak terjawab, kita bisa jadi kalau belum terjawab, permintaan kita itu adalah permintaan yang egois untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Ya, jadi jelas bahwa permintaan yang dimaksud Tuhan Yesus, kita minta dalam nama Yesus, berarti itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pasti itu diberi, pasti. Ya, jadi seperti seorang anak yang meminta kepada orang tuanya, jika sesuatu itu membahayakan anak itu sendiri, pasti orang tuanya akan bilang tidak. Tapi jika orang tuanya itu melihat bahwa hal itu hal yang baik yang dimintanya, yang sesuai dengan hati orang tuanya, pasti akan diberikan. Ya, itu yang dimaksud. Oke. Dan yang saya rasa sangat mengesankan juga di sini, Tuhan Yesus bilang, dan aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, jadi misalnya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu Bapa di surga sudah mengerti bahwa kita itu yang meminta di dalam nama Yesus itu mengerti dan menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah datang dari Allah. Orang ini orang yang percaya dan yang mengasihi Yesus anaknya. Ya, jadi itu yang dimaksud. Oke. Jadi hari ini sampai di sini dulu penutupan. Sebelum saya selesaikan, sangat penting ayat 33 dikatakan dalam dunia, jadi ayat 33 yang bagian terakhir, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, jadi setiap orang Kristen yang percaya, yang dianiaya karena kepercayaannya kepada nama Yesus, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, kuatkanlah hatimu. Karena apa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dalam arti dia dengan kuasa kebangkitannya,
Dia telah kalahkan maut. Jadi meskipun kita dianiaya karena kepercayaan kita, Tuhan akan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita tetap kuat di dalam iman kita, supaya kita tidak jatuh. Dan kalaupun dalam penganiayaan itu kita mengalami kematian, tapi di saat Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, kita akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Ya, jadi jangan khawatir, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di saat kita mengalami penganiayaan, Tuhan akan memberikan hati yang kuat untuk kita. Ya, jadi kita bisa berkata, Tuhan, biar hanya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan dan Allahku. Oke. Sampai berikutnya, Tuhan memberkati. Dadah.